Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita selalu mendapat taufik dan hidayahnya untuk bisa istiqomah dalam menjalankan perintahnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semuanya keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari list nama-nama penduduk neraka, dimasukkan ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Salat serta salam kita berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, pada pengikutnya, pencinta sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Beliau adalah seorang sahabat yang termasuk dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf ini pada saat datang ke Madinah, beliau tidak memiliki kekayaan. Bahkan pada saat beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', diberi pilihan gitu. Saya punya kekayaan sekian banyak, Sa'ad bin Rabi' ini orang yang sangat kaya begitu ya. Dikasih pilihan, ambil setengahnya. Kemudian saya juga punya istri lebih dari satu. Kebetulan Abdurrahman bin Auf ini belum menikah begitu. Silakan pilih mana yang engkau sukai. Nanti kalau sudah memilih saya akan ceraikan. Setelah beres iddahnya nanti dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf gitu. Tapi ternyata beliau dengan iffahnya, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, beliau menolak dari saudara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, menolak tawaran dari Sa'ad bin Rabi'. Beliau meminta, dullani ala suq, tolong tunjukkan di mana pasar begitu. Singkat cerita, akhirnya Abdurrahman bin Auf ini menjadi luar biasa kaya, dermawan, bahkan infaknya juga luar biasa begitu ya. Bahkan setiap ada momen-momen yang membutuhkan infak, beliau keluarkan infaknya. Misalnya pada saat perang Tabuk, beliau keluarkan infaknya yang luar biasa banyaknya, mengeluarkan emas. Kalau zaman sekarang mungkin sekitar 6.000 gram lah. Kalau 1 gramnya 1 juta berarti 6 miliar. Luar biasa infak yang beliau keluarkan gitu ya. Tetapi walaupun begitu, ternyata beliau semakin berkah, kekayaannya semakin banyak gitu. Dan beliau pernah mendengar juga hadis dari Rasulullah bahasanya orang yang kaya itu akan dihisabnya lebih lama daripada orang miskin gitu ya. Ada 2 orang yang sama-sama soleh di dunia, yang satu dia kebetulan tidak memiliki harta, yang satu diberikan oleh Allah anugerah harta. Ternyata perbedaan masuk surganya sampai 500 tahun gitu, setengah hari gitu. Sehingga pernah terbersit Abdurrahman bin Auf ini ingin miskin.
Maka dalam satu kesempatan setelah perang Tabuk itu di Madinah itu para sahabat itu yang para pedagang kurma itu kurmanya pada busuk. Maka oleh Abdurrahman bin Auf dibelilah semua kurma-kurma yang busuk itu dengan harapan dia nanti jatuh miskin gitu ya. Jadi miskinnya bukan dibuat-buat tapi memang seperti alami. Dia beli kurma yang busuk dengan harga kurma yang biasa, dengan harga kurma yang normal. Sehingga para pedagang sahabat-sahabat yang ini senang begitu. Kurmanya yang sudah basi, yang sudah seharusnya harganya turun tapi dibayar dengan harga yang normal. Tapi ternyata di luar dugaan pada saat itu ada seorang raja di Yaman, dia sedang sakit dan menurut tabibnya bahwasanya penyakitnya itu hanya bisa disembuhkan dengan kurma busuk gitu. Maka dia utusannya mencari, dan di Madinah yang hanya punya kurma busuk adalah Abdurrahman bin Auf. Dan utusan raja itu membelinya dengan 10 kali lipat daripada harga kurma biasa. Jadi lagi-lagi Abdurrahman bin Auf ternyata beliau sangat beruntung begitu. Jadi bukannya semakin jatuh miskin tapi semakin kaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat rahasia Abdurrahman bin Auf beliau ini kaya kemudian hartanya berkah? Salah satunya adalah karena dia rajin sedekah gitu ya. Beliau luar biasa sedekahnya. Ketika ada sesuatu hal momen yang memerlukan pendanaan, maka beliau termasuk orang-orang yang terdepan yang memberikan hartanya. Beliau tidak takut untuk kehabisan, bahkan justru dengan semakin bersedekah semakin bertambah hartanya. Pernah satu hari kota Madinah itu sedang sepi, tiba-tiba ada sebuah kafilah yang datang dari daerah Syam. Ada sekitar 700 ekor unta bersama dagangannya gitu. Datang, ternyata itu milik Abdurrahman bin Auf. Ketika itu Siti Aisyah radhiyallahu an, beliau mendoakan semoga keberkahan diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah berkata bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dengan merangkak gitu. Nah, kemudian berita ini sampai kepada Abdurrahman bin Auf. Akhirnya apakah benar Rasulullah mengatakan seperti itu? Iya. Maka langsung pada saat itu juga 700 ekor unta yang setiap unta masing-masing ada bahan-bahan makanan sembako, mungkin kalau sekarang 700 kontainer mungkin ya, truk, itu diinfakkan untuk seluruh ahli Madinah. Jadi karena senang mendengar hadis dari Rasulullah. Ada ulama yang mengilustrasikan bahwasanya Abdurrahman bin Auf masuk surga merangkak itu artinya saking dekatnya dengan surga. Jadi tidak usah lagi berjalan atau tidak usah lagi lari begitu. Saking dekatnya sehingga ketika mendengar itu sangat gembira, maka dia infakkan seluruh hartanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu maka ternyata betul di dalam Al-Quran bahwasanya orang yang sedekah itu yang pertama adalah dia dijanjikan hartanya akan diganti. Jadi fahuwa yukhlifu. Al-Quran menyebutkan fahuwa yukhlifu wa huwa khairur razikin. Bahwasanya orang-orang yang berinfak dari harta bendanya maka Allah pasti akan menggantinya. Jadi jangan khawatir harta yang kita keluarkan itu akan hilang, justru akan diganti. Fahuwa yukhlifu. Dan itu yang didoakan oleh malaikat setiap hari ketika seseorang berinfak. Jadi malaikat akan mendoakan kepada hamba, Allahumma ati munfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang berinfak itu gantinya. Dan Allah kuatkan dengan Al-Quran fahuwa yukhlifu, bahasanya pasti akan diganti. Nah, sebaliknya orang-orang yang tidak berinfak, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan harta, jadi hartanya tidak berkah gitu. Bisa jadi hancur, bisa jadi rugi dan lain sebagainya. Jadi
orang yang berinfak, orang yang bersedekah, maka sesungguhnya hartanya akan semakin banyak, dan itu dibuktikan oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang bersedekah itu keutamaannya adalah bahwa dia hartanya akan semakin berkah gitu ya. Jadi keberkahan harta itu akan bertambah, bahkan diilustrasikan dalam sebuah hadis, akan berkembang ketika seorang berinfak dengan sebutir biji kurma, maka Allah simpan, akan Allah kembangkan sampai membesar seperti jibal, seperti gunung. Jadi semakin berkembang dari harta yang disedekahkan. Maka ini juga menjadikan keutamaan yang lain, bahwasanya orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak, bahkan bisa menghalangi ketika seseorang sakit. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah, dawu mardokum bis sodaqah, ketika kita sakit maka sebaiknya kita bersedekah gitu ya, bersedekah dalam rangka sehingga pendekatan diri kepada Allah, sehingga Allah menyembuhkan penyakit kita, dan itu diperbolehkan ya, apalagi Rasulullah memerintahkan. Jadi kita niat sedekah, tentu yang pertama niat ikhlas karena Allah, yang kedua adalah agar kita disembuhkan dari penyakit yang diderita, itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam hadisnya gitu. Disunahkan dalam hadisnya kita memperbanyak sedekah, karena sedekah itu bisa menghalangi seseorang dari bala gitu. Nah, kenapa seseorang kadang-kadang agak sulit untuk melakukan sedekah? Nah, Rasulullah ini pernah bersama cucunya sedang main-main dengan Hasan dan Husain berdua begitu. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan setelah selesai main-main gitu kepada sahabat, anak ini kadang-kadang bisa menjadikan seseorang mabkhalah wa majbanah. Jadi anak atau keluarga itu bisa menjadikan seseorang itu menjadi bakhil, menjadi pelit, dan menjadi majbanah. Majbanah itu penakut gitu. Jadi kadang-kadang kenapa kita nggak mau mengeluarkan infak? Nah, kadang-kadang dapat bisikan dari istri kita, dari anak kita misalnya, ini buat beli ini apa, buat apa, keperluan ini, kepentingan ini, dan lain sebagainya. Kadang-kadang yang suaminya sudah siap mengeluarkan, tiba-tiba jadi berpikir ulang, atau ini anak saya nanti kedepannya gimana ya, biaya sekolahnya, biaya hidupnya gitu. Kadang-kadang, maka betul sekali yang disebutkan Rasulullah, terkadang anak itu bisa menjadi mabkhalah, menjadi seseorang itu menjadi bakhil untuk mengeluarkan hartanya, atau majbanah. Ketika ada perintah perang, mobilisasi untuk sebuah pasukan misalnya yang di situ membutuhkan umat Islam, tiba-tiba dia menjadi takut karena nanti siapa yang akan melindungi istri saya, siapa yang akan melindungi anak-anak saya gitu. Jadi kadang-kadang anak itu bisa menjadi atau keluarga itu bisa menjadi mabkhalah atau majmanah, dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an, walamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Dalam Quran surat Al-Anfal disebutkan bahwasanya kadang-kadang ya harta dan anak itu adalah ujian dari Allah. Nah, seharusnya kita bisa melewati ujian tersebut. Insya Allah rezeki anak itu sudah ada yang ngatur. Allah sendiri yang akan memberikan rezekinya. Dalam Quran disebutkan ketika orang-orang jahiliyah dia membunuh anak-anak perempuan karena takut nggak bisa ngasih rezeki anak perempuan itu. Kalau laki-laki kan dibanggakan dalam jahiliyah, dia bisa dengan kehebatannya dia bisa berperang sehingga mendatangkan rezeki. Kalau perempuan di zaman jahiliyah tidak ada kemampuan sehingga tidak senang begitu. Kata Allah,
Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang ngasih rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Jadi yang ngasih rezeki kepada anak-anak kita itu bukan orang tuanya, tapi Allah. Karena itu maka kalau kita ingin berinfak, infak saja begitu kan. Allah yang akan menjamin anak-anak kita. Bisa jadi justru dengan infak kita itu justru anak-anak kita yang akan dilindungi oleh Allah. Sebagaimana kisah dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma sholihah, ada dua orang anak yatim, dia berikan kekayaan, dilindungi, bahkan mendatangkan Nabi Khidir dan Nabi Musa untuk melindunginya karena kesolehan kedua orang tuanya. Jadi orang tuanya soleh, orang tuanya rajin infak, orang tuanya taat dalam ibadah, sehingga membuat justru itu yang membuat keturunan kita diberikan rezeki yang banyak, diberikan keluasan. Karena itu maka di bulan Ramadan ini, bulan yang sangat luar biasa, yang Rasulullah dilakukan di bulan Ramadan salah satunya adalah bagaimana beliau berinfak begitu ya. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, ajwadun nas, orang yang paling dermawan, tetapi ketika dalam bulan Ramadan dia lebih dermawan lagi. Bahkan seperti karih al-mursalah, seperti angin begitu cepat. Jadi tidak pikir-pikir lagi, ada proyek ini keluarkan uang, ada proyek ini keluarkan uang, ada proyek ini keluarkan uang. Dan Al-Quran memerintahkan kepada kita liyunfik du sa'atim min sa'atih. Jadi infak itu tidak mesti dengan harta. Infakkanlah keluar sesuai yang kita mampu, kita keluarkan. Kalau kebetulan kita tidak punya harta tapi kita punya tenaga, maka infakkan tenaga kita. Kalau kita dengan punya senyum misalnya, silahkan tersenyum, sehingga liyunfik du sa'atim min sa'atih. Apapun kebaikan itu bisa disebut sebagai sebuah sedekah gitu. Kalau kebetulan kita terbatas, tidak memiliki harta, maka liyunfik du sa'ati min sa'ati. Kata para ulama, kenapa tidak disebutkan liyunfik du malin min mali? Agar menginfakkan semua yang punya harta dengan hartanya, tidak, tetapi liyunfik du sa'ati min sa'ati. Karena tidak semua orang punya keluangan memiliki harta yang banyak. Bisa saja dia punya keahlian, punya kemampuan, punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, dan itu tidak mesti harta. Maka siapapun dari kita yang punya kelebihan, silahkan berinfak dengan kelebihan tersebut, sehingga Allah menjadikan kita mendapatkan pahalanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan memperbanyak infak apapun bentuknya di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.